Bu Ariska, boleh saya minta waktunya Bu. Saya ingin bercerita ini tentang beberapa hal yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Selamat pagi juga Bu Yulia. Wah, ada masalah apa ini Bu? Sepertinya muka Ibu serius sekali. Begini Bu ya, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid di kelas saya itu kurang antusias ya mengikuti pembelajaran IPA. Ada yang merasa bosan, semangat, bahkan ada beberapa murid yang tidak mengumpulkan tugas Bu. Oke, baik Bu. Jadi seperti cerita Ibu barusan, yang saya tangkap di sini bahwa eh, muridnya Bu Yulia itu kurang antusias begitu ya Bu ya saat mengikuti pelajaran sehingga menunjukkan perilaku apa ya kalau siswa yang kurang antusias itu Bu ya seperti bosan ya, tidak ada semangat dan tidak mengumpulkan PR seperti itu ya Bu ya. Iya Bu, benar sekali. Saya merasa saya gagal loh menjadi seorang guru karena murid itu tidak semangat. Hmm. Oke, Bu Yulia. Jadi, menurut Bu Yulia ini apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Apa kira-kira? Dari diskusi kita hari ini, saya sih berharap menemukan solusi ya. Bagaimana saya bisa membangunkan motivasi belajar murid saya, Bu. Baik, Bu Yulia. Jadi, menurut Ibu di sini, kira-kira apa yang menyebabkan murid Ibu itu, yang murid Ibu ampuh itu kurang berantusias saat belajar, Bu? Nah, kalau saya pikir kembali Hmm? ya, saya lihat pembelajaran saya sebelumnya, mungkin saya terlalu mendominasi pembelajaran ya, Bu, ya. Iya. Karena saya kurang beri kesempatan kepada murid untuk berbicara, bertanya, mereka berpendapat. Mungkin saya kurang memfasilitasi kebutuhan murid saya, Bu, ya. Itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu Yulia ya. Di sini yang saya bisa tangkap menurut penjelasan tadi ya Bu ya, jadi penyebab murid Bu Yulia ini kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran ini karena mungkin ya strategi pembelajaran yang Ibu gunakan ini kurang melibatkan murid ya Bu ya, benar seperti itu tuh Bu. Ya, menurut saya seperti itu, Bu. Oke, jadi menurut apa sama menurut Ibu Yulia ini ya, jadi menurut Bu Yulia ini gambaran perilaku dari murid yang antusias itu saat belajar itu seperti apa kira-kira Bu Yulia? Kalau menurut saya murid yang antusias itu pertama pasti memiliki semangat belajar, kemudian memiliki rasa ingin tahu, penasaran terhadap materi apa yang saya ajarkan, memperhatikan hal-hal yang kecil juga, dan misalnya jika tidak mengerti, jika mengetahui dia mau menjawab, seperti itu, Bu. Penjelasannya sudah lengkap sekali padahal ya Bu ya untuk menggambarkan keantusiasan murid saat belajar. Saya rasa jika Ibu menerapkan pembelajaran seperti yang Ibu sampaikan tadi, gimana ya? Mungkin Ibu akan lebih antusias saat belajar, ya. Nah, kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran di sini, Bu? Kalau menurut saya itu murid pasti membutuhkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan ya, Bu, dan menantang bagi mereka. Yang menantang ya, Bu, ya. Wah, saya sependapat sih, Bu, ya. Lalu menurut pendapat Ibu nih ya, bagaimana gambaran suatu pembelajaran di sini yang bisa dikatakan apa namanya menyenangkan dan terasa menantang bagi murid Ibu sendiri? Ya, pembelajaran yang menyenangkan dan rasa menantang bagi murid saya adalah mungkin pembelajaran yang terpusat pada murid, yang dalam artinya ini saya melibatkan murid untuk dalam bertanya, berpendapat, mengeksplorasi pengalaman mereka, mengelaborasi, memberi kesempatan pada murid untuk mungkin mendemonstrasikan dengan berbagai cara. Karena saya pernah lihat ya di YouTube dan sumber belajar seperti PMM, ya saya pernah lihat seperti itu beberapa pembelajaran yang menarik.
Benar sekali Bu Yulia, saya sependapat dengan pernyataan Ibu tadi ya, mengenai gambaran pembelajaran yang menyenangkan dan menantang ya menurut versi Ibu Yulia. Lalu, mengenai tugas nih ya, mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid, kira-kira, apa ya penyebab murid Bu Yulia ini tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugasnya? Kan ada saja murid yang, lupa kadang-kadang itu mengumpulkan tugas itu. Bagaimana kira-kira, Bu? Mungkin ya, karena tugas saya itu terlalu banyak dan monoton, Bu, ya. Tugasnya itu tidak beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi saya terlalu banyak ngasih soal sekali saja, Bu, ya, mungkin seperti itu. Berarti jadi sumber belajar yang Ibu berikan ini kurang beragam berarti ya, Bu Yulia ya? Dan kurang, mengasihkan gitu ya bagi murid Ibu. Kalau boleh saya tahu nih ya, sumber belajar apa yang, Ibu gunakan di kelas, Bu Yulia? Kalau saya kemarin pas pembelajaran saya hanya menggunakan buku teks penunjang yang ada di perpus, Mhm. Bu. Oh, jadi menurut pandangan Ibu, adakah sumber belajar yang Ibu ketahui selain, buku teks tersebut, Bu? Kalau setelah saya melihat review di YouTube ya, Bu, ya, saya lihat kalau selain teks kita bisa menggunakan misalnya berupa blog, artikel, rumah belajar, dan juga bisa wawancara ke orang-orangnya langsung yang sesuai dengan materi saya, Bu. Ya, betul sekali Bu Yulia. Jadi saya yakin Ibu pernah melihat, sumber belajar tersebut ya, apalagi jika Ibu, mampu menggunakan berbagai macam sumber belajar tersebut. Pasti, murid Ibu Yulia akan antusias saat mengikuti pembelajaran, Bu. Iya ya, Bu, ya. Saya rasa karena saya tidak memanfaatkan sumber belajar yang banyak dan beraneka ragam tersebut, mungkin, murid saya tidak antusias, itu penyebabnya ya. Iya, Sebenarnya iya. saya harus lebih keras lagi dalam menyediakan unit belajar yang menarik seperti itu mungkin ya. Iya, jadi berdasarkan penjelasan tadi ya, Bu, ya, murid Ibu itu sepertinya ya kurang merasa tertarik dengan, apa namanya, sumber belajar yang sifatnya monoton. Kadang kalau sumber belajar yang sifatnya monoton diberikan oleh guru, di sini murid itu akan ya cepat mengantuk, bosen gitu ya. Tentu Ibu perlu memahami makna pembelajaran diferensiasi konten dalam memodifikasi konten pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, terkait dengan, pemaparan tadi, rencana ya, kita ngomong rencana, apa kira-kira rencana aksi yang akan Ibu berikan atau Ibu lakukan selanjutnya? Nah, terkait seperti itu saya akan merancang ya, sebuah pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar Mhm. seperti video, mungkin gambar, teks, dan juga sesuai oleh wawancara ke orang-orang yang bersangkutan. Kemudian saya akan memberikan tugas sesuai dengan, karakter mereka. Jadi tugasnya tidak monoton satu untuk semua. Jadi diberikan sesuai dengan bagaimana mereka belajar, dengan gaya belajar mereka. Yang lebih relevan lah tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian mungkin saya dalam pembelajaran akan menyelipkan ice breaking mereka biar lebih fokus dan lebih, semangat belajarnya, seperti itu mungkin, Bu. Ya, bagus sekali Bu Yulia, di sela-sela ada siswa yang mengantuk, mungkin Bu Yulia seperti yang Ibu katakan tadi, menyisipkan ice breaking di sela-sela pelajaran itu sudah bagus sekali Bu Yulia. Saya rasa strategi yang Ibu paparkan tadi, itu dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, dari rencana tersebut ya, apa kira-kira ukuran keberhasilan? Sekarang kita ngomongin ukuran keberhasilan nih. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang Ibu sampaikan tadi, Bu Yulia? Ya, ukuran keberhasilannya dilihat ya tentunya murid saya senang dan tertarik belajar IPA. Ketika diberi tugas mereka mengerjakan, seperti itu. Wah, semoga, implementasi dari rencana aksi ini berhasil ya, Bu. Saya sangat senang mendengarkan rencana Ibu tadi. Nah, untuk selanjutnya, ketika Ibu sudah mengetahui bahwa rencana aksi nyata ini, apa namanya,
sangat berkontribusi dalam meningkatkan antusias murid dalam belajar, tentu Ibu Yulia di sini sudah berkomitmen ya untuk tetap melaksanakan dengan baik dalam keadaan apapun. Nah, bisa Ibu jelaskan apa kira-kira komitmen Ibu Yulia terhadap rencana ini? Ya mungkin Ya saya mungkin akan saya berkomitmen ya, merencanakan merencanakan pembelajaran yang pembelajaran yang berinisiasi Bu ya, berinisiasi dengan Bu ya, dengan diferensiasi kemudian diferensiasi menggunakan sumber menggunakan belajar yang sumber berbeda, belajar yang kemudian berbeda, proses pembelajaran proses anak-anak pembelajaran sesuai anak-anak dengan minat dan bakatnya dan Bu, bakatnya Bu. programnya juga seperti Wah, itu, dan luar juga biasa saya sekali akan ya. memberikan Heeh. pilihan tugas sesuai kenyamanan dan minatnya, sehingga mampu meningkatkan motivasi Kenyamanan dan belajar mereka, Bu. Ya. Semoga bisa ya Ibu laksanakan ya nanti sesuai dengan apa rencana yang Ibu tadi sudah bicarakan. Nah, terkait rencana tadi nih, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam rencana aksi ini? Nah, untuk Karena melakukan rencana ini aksi ini, saya meminta akan bantuan meminta dari bantuan dari rektor Rektorat, sejawat, di mana di mana nanti saya akan diskusi berdiskusi tentang tentang modul modul berdifferensiasi. berdifferensiasi yang akan saya buat. Kemudian Kemudian rekan rekan sejawat sejawat memberi saya ajak untuk untuk mengamati mengamati praktik praktek pelajaran pembelajaran yang yang saya saya lakukan. lakukan. Wah, pemilihan orang yang tepat ya Bu Yulia ya. Kapan kira-kira Ibu akan melaksanakannya Bu Yulia? Saya akan melaksanakan ini mungkin besok, Bu, ya, karena kebetulan besok ada mata pelajaran IPA, dan nanti malam saya akan mereview kembali modul diferensiasi, kemudian saya akan membuat LKPD yang menarik yang sesuai dengan kebutuhan siswa, Bu. Ya, semangat ya Bu Yulia ya. Semoga mulai besok Ibu bisa mulai action di kelas ya Bu ya. Nah, dari diskusi kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan dan Ibu simpulkan dari diskusi kita dari tadi ini? Ya, dari Ya, dari diskusi ini diskusi ya ini saya ya saya mendapatkan semua solusi tentang solusi tentang permasalahan saya, di mana ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu adalah salah satu pembelajaran kunci untuk menyelesaikan diferensiasi itu permasalahan adalah saya, salah karena bisa satu kunci menumbuhkan untuk antusias menyelesaikan murid atau motivasi murid dalam dalam belajar. belajar. Karena kita menyediakan Kita sumber yang menyediakan sumber yang beragam, kemudian kemudian membiarkan murid murid melakukan aktivitas yang berbeda sesuai minat dan bakatnya, dan juga dan juga menghasilkan produk yang produk yang sesuai yang mereka inginkan. Selain Selain itu juga juga saya akan menyediakan tugas saya yang akan menyediakan beraneka tugas ragam, yang tidak beraneka monoton, tidak seperti itu, Bu. Iya. seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya manfaat diskusi kita hari ini ya Bu Yulia ya. Jadi Ibu mampu menemukan cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Terima kasih Bu Yulia atas sharingnya. Minggu depan kita bisa berbincang-bincang kembali ya mengenai hasil rencana aksi Ibu ini ya. Saya tidak sabar ingin mengetahui hasilnya Bu Yulia. Terima kasih Bu Terima kasih Bu Arista Arista yang sudah mendengarkan cerita diskusi saya. saya. Semoga nanti minggu depan setelah saya action, saya bisa bercerita lagi ya sama Bu Arista tentang hasil dari pembelajaran diferensiasi yang besok saya lakukan. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, sama-sama Bu Yulia. Pagi Bu Arista, boleh saya minta waktunya Bu? Saya ingin bercerita ini tentang beberapa hal yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Selamat pagi juga Bu Yulia. Wah, ada masalah apa ini Bu? Sepertinya muka Ibu serius sekali. Begini Bu ya, akhir-akhir ini Bu ya, saya merasa bahwa akhir-akhir ini murid saya di kelas merasa saya bahwa itu kurang antusias ya mengikuti pembelajaran IPA. Ada yang yang mengikuti merasa pembelajaran bosan, IPA, ada semangat, yang merasa bahkan bosan, ada beberapa murid yang tidak mengumpulkan tugas, Bu. bukan tugas. Oke, baik Bu. Jadi seperti cerita Ibu barusan, yang saya tangkap di sini bahwa eh, muridnya Bu Yulia itu kurang antusias begitu ya Bu ya saat mengikuti pelajaran sehingga menunjukkan perilaku apa ya kalau
siswa yang kurang antusias itu Bu ya, seperti bosan ya, tidak ada semangat dan tidak mengumpulkan PR, seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, benar Iya Bu, sekali. benar Saya sekali. merasa Saya merasa saya gagal Hmm. loh menjadi gagal seorang menjadi guru karena guru menurutku karena tidak semangat. Hmm. semangat. Oke Bu Yulia, jadi menurut Bu Yulia ini apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Apa kira-kira? Dari Dari diskusi kita hari diskusi ini, kita saya hari sih ini, saya berharap Hmm. menemukan solusi ya, solusi ya. bagaimana saya bisa Bagaimana saya bisa membangunkan membangun motivasi motivasi belajar murid belajar saya, murid Bu. saya. Baik Bu Yulia, jadi menurut Ibu di sini kira-kira apa yang menyebabkan murid Ibu itu, yang murid Ibu ampuh itu kurang berantusias saat belajar Bu? Nah, kalau Nah, saya kalau saya pikir pikir kembali Hmm. ya, saya lihat saya lihat pembelajaran saya sebelumnya, mungkin mungkin saya saya terlalu terlalu mendominasi ngasih pembelajaran ya, Bu, pelajaran ya. ya. Iya. Karena saya kurang Saya beri kurang beri kesempatan kepada kesempatan kepada murid murid untuk untuk berbicara, bicara, bertanya, bertanya, mereka berpendapat. Mungkin saya kurang kurang memfasilitasi memfasilitasi kebutuhan murid saya, murid Bu, saya, ya. Bu, ya. Seperti itu, Bu. Bu. Oh begitu ya Bu Yulia ya. Di sini yang saya bisa tangkap menurut penjelasan tadi ya Bu ya, jadi penyebab murid Bu Yulia ini kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran ini karena mungkin ya strategi pembelajaran yang Ibu gunakan ini kurang melibatkan murid ya Bu ya, benar seperti itu tuh Bu? Iya, menurut Ya, saya menurut seperti saya itu, Bu. seperti itu, Bu. Oke, jadi menurut eh, menurut Ibu Yulia ini ya, jadi menurut Bu Yulia ini gambaran perilaku dari murid yang antusias itu saat belajar itu seperti apa kira-kira Bu Yulia? Kalau menurut Kalau saya, menurut saya, murid yang Hmm? antusias itu antusias pertama itu pasti pertama pasti memiliki memiliki semangat semangat belajar, belajar, kemudian memiliki rasa ingin baik tahu, penasaran terhadap penasaran terhadap materi materi apa yang saya apa yang saya ajarkan, ajarkan, memperhatikan memperhatikan hal-hal yang hal kecil yang kecil juga, juga, dan bertanya jika hanya tidak jika tidak mengerti, mengerti, jika mengetahui jika dia mengetahui dia menjawab, seperti itu, Bu. itu, Bu. Penjelasannya sudah lengkap sekali padahal ya Bu ya, untuk menggambarkan keantusiasan murid saat belajar. Saya rasa jika Ibu menerapkan pembelajaran seperti yang Ibu sampaikan tadi, gimana ya, mungkin Ibu akan lebih antusias saat belajar ya. Nah, kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran di sini, Bu? Kalau menurut saya Kalau itu menurut murid saya pasti tuh murid membutuhkan membutuhkan pembelajaran yang asik pembelajaran dan yang asik menyenangkan ya, Bu, ya, dan menantang bagi mereka. menantang bagi mereka. Yang menantang ya, Bu, ya. Wah, saya sependapat sih, Bu, ya. Lalu menurut pendapat Ibu nih ya, bagaimana gambaran suatu pembelajaran di sini yang bisa dikatakan, menyenangkan dan terasa menantang bagi murid Ibu sendiri? Ya, Ya, pembelajaran yang pembelajaran yang menyenangkan dan rasa menantang menyenangkan bagi murid saya adalah mungkin pembelajaran yang terpusat pembelajaran yang pada terpusat murid, yang Mhm. dalam artinya ini dalam artinya ini saya saya melibatkan murid melibatkan aktif murid dalam aktif dalam bertanya, yang berpendapat, berpendapat, Mhm. mengeksplorasi pemahaman mereka, mengelaborasi, elaborasi memberi kesempatan pada murid pada untuk murid mungkin untuk mendemonstrasikan dengan berbagai cara. bicara. Karena saya Karena pernah saya lihat pernah Bu lihat ya, Bu di ya YouTube dan di sumber YouTube belajar dan sumber belajar seperti seperti UMM, ya saya MM. pernah Ya, lihat saya pernah ada lihat beberapa pembelajaran yang pelajaran menarik. yang menarik. Benar sekali Bu Yulia, saya sependapat dengan pernyataan Ibu tadi ya mengenai gambaran pembelajaran yang menyenangkan dan menantang ya menurut versi Bu Yulia. Lalu, mengenai tugas nih ya, mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid, kira-kira, apa ya penyebab murid Bu Yulia ini tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugasnya? Kan ada saja murid yang, lupa kadang-kadang itu mengumpulkan tugas itu. Bagaimana kira-kira, Bu? Mungkin Hmm, ya, karena tugas Mhm. saya itu terlalu banyak dan monoton, Bu, ya. Tugasnya itu ya itu tidak beraneka tidak ragam beraneka sesuai ragam dengan kebutuhan murid. Jadi saya murid. terlalu Jadi banyak saya ngasih terlalu soal banyak saja, mas Bu, ya, mungkin ya seperti kan itu. seperti itu. Berarti jadi sumber belajar yang Ibu berikan ini kurang beragam berarti ya, Bu Yulia ya? Dan kurang, mengasihkan gitu ya bagi murid Ibu. Kalau boleh saya tahu nih ya, sumber belajar apa
apa yang Ibu gunakan di kelas, Bu Yulia? Kalau saya Kalau saya pas pembelajaran saya menggunakan buku teks penunjang yang ada di perpus, Bu. Oh, jadi menurut pandangan Ibu, adakah sumber belajar yang Ibu ketahui selain buku teks tersebut, Bu? Kalau setelah saya melihat video di YouTube ya, Bu, ya, saya lihat kalau selain teks kita bisa menggunakan misalnya berupa blog, artikel, rumah belajar, dan juga bisa wawancara ke orang-orangnya langsung yang sesuai dengan materi saya, Bu. Ya, betul sekali, Bu Yulia. Jadi saya yakin Ibu pernah melihat sumber belajar tersebut ya, apalagi jika Ibu mampu menggunakan berbagai macam sumber belajar tersebut. Pasti murid Ibu Yulia akan antusias saat mengikuti pembelajaran, Bu. Iya ya, Bu, ya. Saya rasa karena saya tidak memanfaatkan sumber belajar yang banyak beraneka ragam tersebut, mungkin murid saya tidak antusias penyebabnya ya. Sebenarnya Iya. saya harus lebih keras lagi dalam menyediakan belajar yang menarik seperti itu. Ya. Iya, jadi berdasarkan penjelasan tadi ya Bu ya, murid Ibu itu sepertinya ya kurang merasa tertarik dengan apa namanya sumber belajar yang sifatnya monoton. Kadang kalau sumber belajar yang sifatnya monoton diberikan oleh guru, di sini murid itu akan ya cepat mengantuk, bosen itu ya. Tentu Ibu perlu memahami makna pembelajaran diferensiasi konten dalam memodifikasi konten pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Nah, terkait dengan pemaparan tadi, rencana ya, kita ngomong rencana, apa kira-kira rencana aksi yang akan Ibu berikan atau Ibu lakukan selanjutnya? Nah, terkait seperti itu, saya akan merancang ya sebuah pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar seperti video, mungkin gambar, teks, dan juga sesuai boleh wawancara ke orang-orang yang bersangkutan. Kemudian saya akan memberikan tugas sesuai dengan karakter mereka. Jadi tentunya tidak monoton satu untuk semua. Jadi diberikan sesuai dengan bagaimana mereka belajar, dengan gaya belajar mereka yang lebih relevan lah tugas-tugas yang saya berikan. Kemudian mungkin saya dalam pembelajaran akan menyelipkan ice breaking mereka biar lebih fokus dan lebih semangat belajarnya. Seperti itu mungkin, Bu. Ya, bagus sekali Bu Yulia. Di sela-sela ada siswa yang mengantuk, mungkin Bu Yulia seperti yang Ibu katakan tadi, menyisipkan ice breaking di sela-sela pelajaran itu sudah bagus sekali Bu Yulia. Saya rasa strategi yang Ibu paparkan tadi itu dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, dari rencana tersebut ya, apa kira-kira ukuran keberhasilan? Sekarang kita ngomongin ukuran keberhasilan nih. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang Ibu sampaikan tadi, Bu Yulia? Ya, ukuran keberhasilannya melihat tentunya menurut saya senang dan tertarik belajar IPA. Ketika diberi tugas, mereka mengerjakan. Wah, semoga implementasi dari rencana aksi ini berhasil ya, Bu. Saya sangat senang mendengarkan rencana Ibu tadi. Nah, untuk selanjutnya, ketika Ibu sudah mengetahui bahwa rencana aksi nyata ini apa namanya sangat berkontribusi dalam meningkatkan antusias murid dalam belajar, tentu Ibu Yulia di sini sudah berkomitmen ya untuk tetap melaksanakan dengan baik dalam keadaan apapun. Nah, bisa Ibu jelaskan apa kira-kira komitmen Ibu Yulia terhadap rencana ini? Ya, mungkin saya akan berkomitmen ya merencanakan pembelajaran yang berdifferensiasi, Bu, ya, dengan diferensiasi menggunakan sumber belajar yang berbeda, kemudian proses pembelajaran anak-anak minat dan bakatnya, Bu, ini juga seperti itu. Dan juga saya akan memberikan pilihan tugas sesuai kenyamanan dan minatnya, sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar mereka, Bu. Ya. Semoga bisa ya Ibu laksanakan ya nanti sesuai dengan apa rencana yang Ibu tadi sudah bicarakan. Nah, terkait rencana tadi nih,
Kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam rencana aksi ini? Nah, untuk Nah, melakukan rencana ini aksi saya ini, saya meminta akan bantuan meminta dari bantuan dari rekan Pak, sejawat, di mana di mana nanti saya akan diskusi berdiskusi tentang tentang modul modul berdiferensiasi. berdiferensiasi yang akan saya buat. Kemudian Kemudian rekan rekan sejawat sejawat saya saya ajak untuk untuk mengamati mengamati Mhm. praktek pelajaran pembelajaran yang yang saya saya lakukan. lakukan. Wah, pemilihan orang yang tepat ya, Bu Yulia ya. Kapan kira-kira Ibu akan melaksanakannya, Bu Yulia? Saya akan melaksanakan ini mungkin besok, Bu, ya, karena kebetulan besok ada mata pelajaran IPA, dan nanti malam saya akan mereview kembali modul diferensiasi, kemudian saya akan membuat LKPD yang menarik, yang sesuai dengan kebutuhan siswa, Bu. Ya, semangat ya Bu Yulia ya. Semoga mulai besok Ibu bisa mulai action di kelas ya Bu ya. Nah, dari diskusi kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan dan Ibu simpulkan dari diskusi kita dari tadi ini? Ya, dari diskusi ini ya, saya mendapatkan semua solusi tentang permasalahan saya, di mana ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu adalah salah satu kunci untuk menyelesaikan permasalahan saya, karena bisa menumbuhkan antusias murid atau motivasi murid dalam belajar. Karena kita menyediakan sumber yang beragam, kemudian membiarkan murid melakukan aktivitas yang berbeda sesuai minat dan bakatnya, dan juga menghasilkan produk yang sesuai yang mereka inginkan. Selain itu juga saya akan menyediakan tugas yang beraneka ragam, tidak monoton, seperti itu, Bu. Iya. Wah, luar biasa sekali ya manfaat diskusi kita hari ini ya Bu Yulia ya. Jadi Ibu mampu menemukan cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Terima kasih Bu Yulia atas sharingnya. Minggu depan kita bisa berbincang-bincang kembali ya mengenai hasil rencana aksi Ibu ini ya. Saya tidak sabar ingin mengetahui hasilnya Bu Yulia. Terima kasih Bu Terima kasih Bu Arista sudah mendengarkan diskusi saya. Semoga nanti minggu depan setelah saya action, saya bisa bercerita lagi ya sama Bu Arista tentang hasil dari pembelajaran diferensiasi yang bisa saya lakukan. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, sama-sama Bu Yulia.